Teman-teman, kita selanjutnya akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 2, tata nama senyawa organik. Kita mau mengenal sedikit dulu. Senyawa organik itu kebanyakan memiliki unsur C, yaitu karbon, dan unsur H, yaitu hidrogen. Seperti benda-benda di sekitar kita, seperti meja, seperti baju kita, itu kebanyakan memiliki unsur C dan unsur H, berarti termasuk senyawa organik ya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu alkana. Nah, gugus alkana ini menjadi dasar setiap senyawa organik. Strukturnya struktur hidrokarbon biasa. Kemarin kan sudah aku jelasin kalau hidrokarbon itu hidronya itu dari hidrogen dan karbonnya tetap karbon. Jadi struktur hidrokarbon biasa yaitu struktur yang memiliki hidrogen dan memiliki karbon. Ikatannya tunggal. Nah, di sini bisa kalian lihat ada metana, etana, propana, butana sampai dekana. Itu jadi dasarnya senyawa organik. Kalian hafalin dulu ya nama-namanya. Ini dari metana itu kan C-nya 1 sampai dekana C-nya 10. Dihafalin. Kok bisa dihafalin? Selanjutnya kita ke metana dulu ya. Metana itu rumusnya CH4. Nah, si C kan di pertemuan di bab 1 itu udah aku jelasin, C itu kan punya 4 lengan. Nah, diisi sama H 4, berarti tinggal kita tulis saja hanya di sini. Nah, strukturnya kayak gini ya, CH4. Kalau etana kan C-nya ada 2. Ini udah dipakai di sini 1, berarti tinggal sininya lengannya 3. Berarti hanya ada 3 di sini. Sini juga hanya tinggal 3. Berarti rumusnya 2C 6H C2 H6. Untuk propana C-nya ada 3. Kita tulis C-nya dulu, baru kita lengkapin sama H-nya. Di sini sisa lengannya tinggal 3. Kan udah dipakai sama C. Di sini sisa lengannya tinggal 2. Sini lengannya juga 3 sama kayak yang di ujung sini. Berarti kita hitung C-nya ada 3, H-nya ada 8. Nah, sampai ke dekana C-nya 10, H-nya 22. Nah, rumusnya ini kalian bisa lihat rumusnya CN H kurung buka 2N plus 2 kurung tutup. Jadi kalau kalian misalnya mau nyari C5, tinggal masukin aja N-nya 5, H 2N-nya 2 kali 5 di plus 2. Berarti C5 hanya 2 kali 5 kan 10. 10 ditambah 2, 12. Kayak gitu. Sebenarnya kalian nggak usah ngafal rumus. Kalau misalnya kalian udah bisa gambar gini kan, tinggal ngelengkapin aja, bisa tahu hanya berapa. Kalau misal C-nya 3, hanya berapa. Kalau misal C-nya 4, hanya berapa. Tinggal ngelengkapin gambarnya ini. Selanjutnya kita ke alkil. Nah, alkil ini kayak alkana, cuma dia tuh fungsinya sebagai cabang. Cabang tuh kayak gimana sih? Cabang tuh kayak gini, misal aku punya di sini kan H3, di sini kan hanya 2, di sini hanya 3. Nah, kalau kita taruh cabang di sini, nah ini namanya cabang. Cabang CH-nya 3. Jadi kalau ini udah dipakai di sini, berarti hanya di sini hilang. Karena udah dipakai buat lengan di sini, hanya tinggal 1. Cabangnya ini dia hanya 3, enggak kayak kalau alkana kan C-nya hanya 4. Kalau alkil itu dia cabang hanya jadi 3, dibuat ikatan di sini. Soalnya
Nah, di sini hampir sama kayak alkana ya. Kalau tadi kan alkana kan metana. Kalau ini diganti ananya diganti il, berarti metil. Kan metana tadi metana, sekarang metil. Etana jadinya etil. Propana tadi jadinya propil dan seterusnya. Ini tuh alkil tuh kayak alkana, cuma hanya dia hilang satu. Jadi kalau tadi udah aku jelasin CH4, kalau di alkil dia metil kan, jadinya CH3. Jadinya cabang dia. Nah, karena ini kan kita babnya tata nama senyawa, kita nyoba ya antara tadi gugus alkana kalau ditambahin sama cabangnya cabang alkil. Kita ada contoh persamaan. Di sini ada persamaan seperti gambar berikut. Nah, caranya gimana nentuin namanya? Kita pilih dulu rantai terpanjang sebagai rantai induk. Nah, di struktur ini kita bisa ada 3 rantai ya. Bisa ke sini, benar kan? Terus ke bawah sini, jadi kalau nyari rantai itu kita nyari yang ada ujung-ujungnya, walaupun ini kelihatannya kayak dia misah, tapi dia bisa jadi rantai. Bisa kalau digambarkan bisa kayak gini, dibolak-balik gitu ya. Kalau misal ini kayak gini, kalau misal kita milihnya dari sini ya, kalau misal, ataupun dari sini juga sama, kan soalnya sama-sama 3 di sini, 4 maksudnya, sama-sama 4 di sini juga 4. Nah, karena kalau kita pilih dari sini 1, 2, 3, 4, C-nya ada 4, di sini juga kita milih 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang mendatar gini dia lebih banyak karena ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau disuruh pilih rantai terpanjang, kita pilih yang rantainya 5. Nah, kalau rantai 5 namanya apa? Rantai 5 kan di sini tadi namanya pentana ya. C-nya ada 5, H-nya ada 12. Nah, karena kita udah milih nih yang mendatar nih jadi rantai induk, berarti sisanya si CH3 di bawah ini dia jadi cabang. Ini rantai induk, dia cabang. Nah, kalau cabang dia masuknya ke ini alkil ya, cabang. Sehingga kalau kita namain jadinya kita sebutin dulu, kita nomorin dulu ya. Nomornya dari yang paling dekat dengan cabang. Karena ini sama-sama dari sini ya. 1, 2, 3, dia di nomor 3. Di sini juga dia 1, 2, 3, dia di nomor 3. Berarti baik kanan maupun kiri dia di nomor sama di nomor 3. Contohin dari kanan ya, tapi kan dari kiri ataupun kanan sama aja, dia di nomor 3. Berarti kita tulis dulu di sini untuk cabangnya di depan dulu ya. 3, cabangnya kan di 3. Berarti 3 metil, di sini kan cabangnya berupa cabang metil. 3 metil pentana. Pentana tuh tadi ini. Dari sini ya. Rantai induknya disebutin di terakhir. Ini namanya 3 metil pentana. Kita selanjutnya ke contoh lain. Contoh lainnya ada rantai seperti ini. Nah, untuk penulisan struktur di gambar sini tuh boleh disingkat. Nggak harus dipecah kayak gini, CH2, CH, CH3. Bisa C-nya tuh dirangkap jadi C3H7. Tapi tetap aja dia punya C3H7 ke bawah gitu ya. Tapi kalau
nulis bisa kayak gini boleh. Ini namanya apa? Berarti kita cari dulu rantai terpanjang sebagai induk. Sama kayak tadi yang pertama, kita pilih dulu rantai terpanjang sebagai induk. Nah, di sini kalau dijabarin, kan soalnya kayak gini ya. C3, C2, C3, H7. Di sini C3. Ini kalau kita jabarin kan kita panjangin, jadinya kalau C3H7 ini kita panjangin jadinya kan seperti ini. Kan sama kayak gini. Pertama kita pilih rantai yang terpanjang. Nah, rantai kan bisa dari sini ke sini, bisa. Sini ke sini, bisa. Nah, kalau misal kita pilih dari sini, C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau kita pilih dari sini ke sini, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kalau kita pilih dari sini ke sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini tadi ada 5, kalau di sini ada 4, kalau di sini ada 6. Ada 6. Kita pilih berarti yang paling panjang, yang 6. Berarti dari sini ke sini ya. Berarti rantai induknya yang sini. Nah, benar kan? Karena yang paling panjang yang situ. Dan ini kita pilih sebagai cabang. Ini kita rantai induknya kan ada tadi ada 6C. Berarti kalau ada 6C dia C6H14 berarti masuknya heksana. Kita nomorin dulu. Penomorannya itu kita pilih nomor awal, nomor 1 yang paling dekat sama cabang. Kalau misal kita pilih dari sini, misal ini 1 ya, 1, 2, 3, 4, cabangnya di nomor 4. Kalau kita pilih dari sini, misal ini nomor 1, berarti 1, 2, 3, cabangnya di nomor 3. Berarti kita pilih yang paling terdekat dengan cabang, berarti yang dari sini. Karena ini 1, 2, 3, sedangkan ini yang keempat. Jadi kita nomor dari sini, ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, di sini nomor 6. Nah, cabangnya di nomor 3. Cabangnya ini apa? Cabangnya kan karena C-nya 1, dia berarti metil. Cabang metil. Berarti tadi kan rantai induknya udah ketemu, karena 6 berarti dia rantai induknya itu heksana. Berarti namanya itu 3 metil, cabangnya kan di nomor 3. Berarti 3 metil rantai induknya heksana. Nah, berarti gitu ya. Selanjutnya kita ke contoh lain lagi dengan variasi senyawa yang berbeda lagi. Di sini ada gambar senyawa seperti ini. Aku gambarin lagi ya. Ada senyawa gambarnya seperti ini. Di sini pertama kita pilih rantai yang paling panjang. Kalau dari sini udah jelas kelihatan ya, yang panjang yang mana. Jelas dari sini sampai sini ya, karena kalau kita pilih dari sini ke sini kan ini
ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari sini ke sini ada 6. Kalau dari sini tambah pendek lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5. Kalau dari sini 6, kalau dari sini 5. Terus ada lagi yang dari sini, lebih panjang lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita pilih rantai yang paling panjang, yaitu rantai yang datar ini, sebagai rantai induk atau rantai utamanya. Berarti rantai utamanya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kalau 7 kan tadi di sini 7 namanya heptana. Berarti rantai induknya, rantai induk atau rantai utama ya. Rantai induknya ini berarti heptana ya, kan 7. Terus di sini berarti berfungsi sebagai cabang. Di sini kan cabangnya C-nya 1 kan metil. Di sini juga C-nya 1, dia juga cabangnya metil. Nah, cabangnya tuh ada 2. Kalau cabangnya 2 gimana namanya? Kita nomorin dulu seperti biasa. Kita pilih nomor yang paling dekat dengan cabang. Kalau misal dari sini cabang terdekat kan ini ya, ini di cabang keberapa? 1, 2, 3, dia di cabang ketiga. Kalau dari sini kan cabang terdekat yang ini, ada 1, 2, 3, 4. Kalau dari sini dia di nomor 4, kalau dari sini dia di nomor 3, berarti dipilih yang paling dekat dengan cabang yang pertama dulu, yaitu dari sini ke sini namanya, nomornya. Berarti kita pilih ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Jadi udah ketemu cabangnya metil, sama-sama cabang metil, ada 2, yaitu di nomor 3 dan di nomor 4. Berarti kalau ada cabangnya 2 dengan cabang yang sama, khusus cabang yang sama ya, misal metil sama-sama dengan metil, atau etil dengan etil, atau propil dengan propil, seterusnya. Kalau ada 2 cabang yang sama ditambah kata di metil, berarti cabangnya di sini 3,4 koma ya, strap di metil. Kalau cabangnya sama-sama metil dan ada 2. Kalau cabangnya 3, kalau misal ada cabangnya 3 gitu, kalau cabangnya 3 masih dengan cabang yang sama, berarti dikasih kata tri. Kalau tadi 2 itu di, kalau 3 tri. Nah, berarti masa nyawanya yang ini berarti 3,4 strap di metil heptana gitu ya. Terus aku ada contoh soal lagi ya, masih sama seperti ini, aku gambarin lagi contoh soal lain. Ada contoh soal seperti ini. Ada, kita pilih dulu pertama dulu ya, yang rantai terpanjang yang mana. Kita pilih kalau mendatar tadi kan udah mendatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Kalau misal dari sini, karena ini ada C-nya 2, berarti dari sini ada 2C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini 6.
Dari sini 6, dari sini tadi 6, di sini kalau dari sini 7. Kalau dari sini lebih pendek kan? 1 2 3 4 5 6. Kalau dari sini 1 2 3 4. Jadi kita pilih rantai yang paling panjang yang mendatar. Itu heptana tadi ya. Kita pilih dari sini ke sini kan sebagai rantai induk. Sedangkan ini sebagai cabang. Tapi cabangnya kan beda. Tapi ada 2 cabang. Kalau kayak gini gimana? Kita nomorin dulu ya tadi. Di sini kan nomor 1, paling dekat dengan cabang kan di sini kan tadi. 3, 4, sini 5, sini 6, sini 7. Jadi kita punya ini cabang namanya etil. Cabangnya ini namanya metil. Kalau kayak gini berarti kan cabangnya 3 metil sama ada 4 etil. Kalau kayak gini kita pilih yang urut abjad dulu ya, antara E sama M, yang lebih dulu dalam abjad alfabet itu yang mana? Kan lebih dulu E daripada M kan, berarti ini jadi nama yang pertama, diletakin yang di awal 4 etil karena dia E dulu kan. Baru selanjutnya kita pilih yang M, 3 metil karena dia M sama E kan berarti duluan yang E. Terus rantai utamanya ada 1 2 3 4 5 6 7, tadi kan ada 7 berarti heptana, sehingga namanya 4 etil 3 metil heptana. Selanjutnya kita lanjut ke gugus yang lain, yaitu gugus alkena. Nah, gugus alkena ini sama seperti gugus alkana yang pertama tadi, tapi dia punya ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 tuh yang kayak gini. Nah, ikatan rangkap 2, ada 1 ikatan rangkap 2-nya. Nah, untuk penamaannya, untuk alkana tadi kan belakangnya ana, kalau alkil tadi belakangnya il. Kalau sekarang ini diganti belakangnya ena. Berarti kalau ada etana tadi di alkana, sekarang diganti menjadi etena. Jadi kalau etena itu kan C-nya ada 2. Karena C lengannya 4, di sini sudah dipakai 2, berarti sisanya di sini ada 2 untuk H. Jadinya C-nya ada 2, H-nya ada 4. Begitu juga propena, C-nya kan ada 3. Nah, ini ikatan rangkapnya di salah satu aja, enggak dua-duanya. Kalau dua-duanya nanti beda lagi gugusnya. Berarti ini hanya ada 2. Sini hanya ada 1 ya, karena udah dipakai di sini 2, di sini 1, di sini 1. Di sini hanya ada 3. Berarti rumusnya C3 hanya di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada hanya 6. Nah, untuk alkena ini rumusnya CnH2n. Berarti kalau misalnya C-nya 2, hanya 2 kalinya. Berarti 2 kali 2 4. Untuk C3 hanya 2 kalinya 3 6, dan seterusnya. Kita mau ada contoh ini, gambarnya seperti ini ya. Dipilih rantai terpanjang dulu. Rantai yang mana? Kan berarti ada sebelah sini ada, bisa dibikin rantai. Kalau di sebelah sini berarti 1 2 3 4. Kalau di sebelah sini 1 2 3 4 5. Kalau sebelah sini sampai 6. Berarti kita pilih yang rantai terpanjang. Nah, selanjutnya kita
memberi penomoran. Nomor yang awal itu menyesuaikan ikatan rangkapnya yang terdekat gitu ya. Jadi kalau ikatan rangkapnya di sini, mulai nomor satunya berarti yang terdekat dengan ikatan rangkap, berarti di sini nomor satunya, di C pertama sini, bukan di sini ya, di sini yang dekat dengan ikatan rangkap 2. Berarti kita kasih nomor yang ini dari 1 sampai 6, lalu yang ini CH3 nya dijadikan cabangnya kan metil. Dia cabangnya di nomor 4, berarti kita kasih nama cabangnya dulu 4 metil. Nah, terus kita kasih nomor ikatan rangkapannya. Kalau di nomor 1 sebenarnya nggak usah dikasih nomor 1 sih, cuma biar jelas aja ya. Berarti 4 metil 1 heksena. Kalau misalnya cabangnya di sini di nomor 2, berarti 4 metil 2 heksena gitu ya. Terus kita lanjut ke alkuna. Nah, alkuna ini hampir sama dengan alkena tadi, cuma ikatannya ada ikatan rangkap 3. Ada 1 ikatan rangkap 3. Untuk alkuna berarti ikatan rangkap 3-nya seperti ini. Nah, penamaannya berarti sesuai namanya una, berarti diganti dengan una, kata-kata ana. Berarti etuna, propuna, butuna, pentuna, dan seterusnya. Kita contohkan di etuna. Etuna kan C-nya 2 seperti ini. Berarti sisa lengan dari C untuk H berarti tinggal 1 ya, karena udah dipakai 3 di sini kan. Sisa 1 supaya 4. Di sini juga sisa 1. Berarti rumusnya di sini untuk etuna itu C2H2. Untuk propuna C-nya ada 3. Di sini sama seperti etena, ikatan rangkapnya di salah satu. Berarti di sini ada sisa 1 lengan untuk H. Di sini sudah dipakai semua lengannya ya, berarti nggak ada H-nya. Di sini ada 3. Nah, berarti rumusnya untuk propuna C3 hanya ada 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4. Kalau etuna tadi C2, H2, kalau ini C3, H4. Berarti untuk rumus alkuna, sorry lupa aku tulis tadi di rangkumannya, Cn H2n min 2. Nah, contohnya di etuna tadi ya, etuna kan C-nya ada 2, berarti C2 H2 kali 2 min 2, berarti C2 H4 H2 sorry 2 kali 2 kan 4, dikurangi 2 kan 2. Untuk yang C3 berarti hanya ada 2 kali 3 kan 6, dikurangi 2, 4, dan seterusnya. Ini ya rumusnya. Aku tulis sini aja. Rumus alkuna Cn H2n min 2. Terus kita lanjut ke penamaannya. Nah, di sini ada struktur senyawa seperti ini. Aku tulisin ulang ya. Kalau kayak gini, seperti biasa, kita pertama cari rantai yang terpanjang dulu ya. Rantai yang terpanjang bisa rantainya terbentuk dari sini, bisa dari sini,
bisa dari sini, bisa dari sini tadi. Berarti kita cari rantai terpanjang. Misal kalau sini ke bawah, berarti 1, 2, 3, 4. Di sini kan ada C2. Ini kalau dijabarin kan jadinya kan kayak gini. Kalau dijabarin ya. Nah, ini udah. Kalau dijabarin kan jadinya seperti ini. Berarti kalau kita misal dari sini kan cuma 4, 1, 2, 3, 4. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang paling panjang kan dari sini ke sini ya. Kita pilih ini sebagai rantai utama yang paling panjang. Berarti ini berfungsi sebagai cabang. Cabangnya itu metil. Karena di sini C-nya 1 kan berarti metil. Lalu kita beri penomoran dari yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Berarti kalau yang paling dekat kan dari sini, bukan dari sini kan. Yang dekat dari sini. Nomorin ini 1, 2, 3, 4, ini 5, 6, 7. Berarti cabangnya di nomor 5. Berarti 5 metil ya. Cabangnya kan 5 metil. Ikatan rangkapnya di nomor 2. Ikut di nomor 2. Berarti karena ini 7 dan ikatan rangkapnya di nomor 2, berarti di sini 2, posisi ikatan rangkapnya di nomor 2, 7-nya kan heptuna. Di heptuna. Gitu ya. Lalu berikutnya kita ke gugus lain, yaitu gugus sikloalkana. Nah, gugus siklo yang ada siklonya ini, gugusnya itu berarti dia terhubung satu sama lain dan dapat membentuk suatu bangun. Misal segitiga atau segi 4. Nah, itu ada atom-atomnya C-nya. Nah, kalau misalnya gabung bentuk-bentuk kayak gini, misal itu namanya siklik ya. Jadi berhubungan satu sama lain. Kita ke sikloalkana dulu ya. Nah, sikloalkana itu alkana bentuk siklik. Berarti alkana biasa, rantai hidrokarbon biasa, tapi bentuknya bentuk siklik. Aku contohin. Di sini ada contohnya ya. Di sini ada contoh, misal sikropropana. Propana itu kan C-nya ada 3. Nah, kalau bentuk siklo berarti dia membentuk hubungan satu sama lain, membentuk seperti segitiga ya. Kayak gini namanya siklopropana. Terus contoh lain sikloheksana. Heksana kan C-nya ada 6. Kalau dia terhubung satu sama lain, berarti membentuk seperti suatu heksagonal. Segi 6. Lalu kita selanjutnya ke sikloalkena. Sikloalkena, alkena bentuk siklik seperti alkana tadi, sikloalkana, cuma ini alkena. Berarti ada ikatan rangkapnya. Nah, contohnya seperti ini sikloheksena. Ikatan rangkapnya didahulukan ya. Misal kalau ada cabang nanti, misal ada cabang di sini, cabang metil misal ya di sini. Berarti dahulukan dulu yang ada ikatan rangkapnya. Nanti ada contohnya waktu kita pembahasan contoh-contoh soal ya. Kita lanjut dulu. Di sini ada sikloalkuna. Berarti alkuna bentuknya tapi siklik. Berarti siklik di sini. Aku contohin ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sikloheksuna. Itu ya. Ada ikatan rangkapnya di salah satu. Lalu kita lanjut ke
gugus asam karboksilat. Gugusnya ini bentuknya seperti ini ya, RCOOH. Gugusnya sebenarnya yang ini sih. Nah, si R ini kalian bisa isi dengan rantai lain. Misal di sini ada alkana, bisa alkuna, alkena, atau ada siklo, alkuna, siklo, alkana. Bisa diisi di R ini. Nah, tata namanya gimana? Tata namanya itu asam, lalu rantainya ini ditambah OAT. Kita contohin aja. Di sini ada 2C ya. Kalau 2C kan etana. Bener kan? Nah, kalau di asam karboksilat ini berarti diganti sama OAT. Terus depannya dikasih asam. Jangan lupa ya kasih asam. Jangan cuma OAT aja. Berarti kalau gini C-nya ada 2 berarti asam etanoat. Kalau C-nya 3 asam propanoat. Nah, gitu-gitu ya. Kalau misal ada cabangnya seperti ini, kan ada cabang di metil. Pertama pilih rantai terpanjang dulu ya. Rantai terpanjangnya kan di sini yang lurus aja. Kalau dari sini ke sini kan lebih pendek. Kalau ada cabangnya seperti ini, sama cabangnya itu jadi di depan seperti ini, tapi depannya tetap kalian kasih asam dulu. Jangan lupa depannya kasih asam dulu. Baru cabangnya, baru rantai utamanya. Berarti sini kasih asam, cabangnya kan di nomor 2. 1, 2 di nomor 2. Cabangnya berarti asam 2 metil. Di sini ada 4C, 1, 2, 3, 4. Berarti butanoat. Asam 2 metil butanoat. Untuk contoh lainnya juga kita bahas waktu pembahasan soal-soal ya. Lalu kita ke aldehid. Aldehid ini gugusnya seperti ini, RCOH. R-nya bisa kalian isi dengan senyawa lainnya. Nah, dan tata namanya itu nama senyawanya ditambah al. Kita contohkan. Di sini ada 4C, 1, 2, 3, 4. Berarti kan butana. Kalau di aldehid ditambahin al, berarti butanal. Kita contohin yang ada cabangnya. Cabangnya ini kan di 2, di nomor 2. Berarti 2 metil, cabangnya kan metil. Terus ini C-nya ada 4, berarti butanal. 2 metil butanal. Selanjutnya kita ke gugus ester. Gugus ester ini hampir sama seperti gugus asam karboksilat. Sebenarnya ester memang turunan asam karboksilat, jadi memang hampir-hampir sama dengan asam karboksilat. Cuman bedanya di sini kan gugusnya kalau ester di sini kan dikasih R. Kalau asam karboksilat di sini kan OH. Jadi R-nya ini bisa kalian isi sama senyawa lain, R-nya di sini sebelah sini juga bisa kalian isi dengan senyawa lainnya. Tata namanya itu alkil alkanoat. Nah, alkilnya itu di sebelahnya O. Jadi, khusus di sini kalian pakai tata nama alkil, misal metil, etil, propil. Sedangkan yang di sebelah sini O ke kiri ya, untuk di gambar ini sebelah kiri, O ke kiri sini. Itu tata namanya alkanoat, misal metanoat, etanoat, nah dan seterusnya. Kita ke contoh aja langsung. Berarti kalau di sini aku gambarin senyawa awalnya, soal awalnya ya. Kan aslinya seperti ini gambarnya.
Berarti yang sebelah sini kan kalian isi alkil, berarti karena ini C-nya 1, berarti namanya kan metil. Nah, untuk sebelah sini, karena ini C-nya ada 4, berarti butanoat. Berarti namanya metil butanoat. Gitu ya. Alkil dulu taruh depan, baru senyawanya yang ini, butanoatnya taruh di selanjutnya alkil. Kita contoh yang ada cabangnya. Di sini ada cabang metil di nomor 3. Berarti cabang ini nyatu sama tata nama yang alkanoat. Nyatu sama yang di sini ya. Nah, berarti cabangnya di nomor 3 berarti 3 metil, cabangnya kan metil. Di sini C-nya ada 5, berarti pentanoat. Lalu alkilnya di sini karena C-nya 2, berarti etil namanya. Berarti tata nama senyawa ini alkilnya taruh depan dulu, etil. Terus kita sambung sama si cabang sama si alkanoatnya. Berarti 3 metil pentanoat. Berarti nama senyawa ini etil 3 metil pentanoat. Itu ya. Lalu kita lanjut ke gugus keton. Gugusnya itu RCOR, R-nya bisa diisi senyawa lain, R-nya sebelah sini juga diisi senyawa lain. Tata namanya ada 2 jenis tata nama, ada yang pakainya cuma alkanon, ada yang alkil keton. Kita langsung ke contoh aja. Di sini ada gambar struktur seperti ini. Aku gambarin ulang ya. Nah, strukturnya kan seperti ini. Kita pakai tata nama yang alkanon dulu ya. Untuk alkanon, kita tinggal beri nomor urutan di strukturnya. Cari urutan yang dekat dengan gugus yang ini. Gugus yang O ini ya. Berarti kan yang paling dekat yang sebelah sini. Jadi kita kasih nomor 1 di sini. 2, 3, 4. Berarti namanya di sini 2 butanon. Itu ya. Posisi O-nya kan di nomor 2 dan C-nya ada 4, berarti butanon. Nah, itu tadi yang untuk tata nama alkanon ya. Sekarang kita mau mencoba yang tata nama alkil keton. Ini bisa dipakai dua-duanya ya tata namanya. Aku salin dulu soalnya tadi. Kayak gini ya soalnya tadi. Untuk tata nama alkil keton, kita bagi 2 bagian struktur ini. Ada yang ikut sama O, ada juga yang ikut sama struktur sisanya ya. Kita bagi 2. Kita kasih nama ini alkil, ini juga alkil. Kalau ini C-nya ada 2 berarti etil ya. Ini juga C-nya ada 2 berarti etil juga. Nah, berarti sama-sama etil, kita kasih kata di, kan karena sama dan jumlahnya ada 2. Kayak cabang yang kemarin, kalau sama-sama metil berarti dikasih kata di untuk 2 metil, dimetil. Kalau ini berarti etilnya ada 2 berarti ada
dietil keton. Ini ya berarti. Kalau misal jumlahnya sebelah sini dengan sebelah sini beda, berarti aku contohin kayak gini ya. Misal, nah ini kan yang sini ada 3C, sebelah kiri ada 2C. Berarti kita bagi 2 dulu. Ada yang ikut sama O, ini ikut sama O, yang ini sisanya. Berarti yang sisanya ini dia namanya kan propil, karena C-nya ada 3, sedangkan yang ini namanya ada 2, C-nya etil. Nah, kalau kayak gini, yang mana yang harus duluan ditulis itu ikut abjad, kayak cabang tadi ya. Berarti yang harus ditulis yang abjadnya lebih duluan kan si etil daripada P propil. Berarti kita tulis di sini etil baru propil. Nah, ini keton. Itu ya, sesuai abjadnya. Lalu selanjutnya ada contoh lain lagi, ini kalau ada cabangnya ya. Kalau kayak gini kan seperti biasa kita cari rantai yang paling panjang dulu. Berarti yang rantai terpanjang kan yang ini. Kalau dari sini ke sini kan lebih pendek toh. Kalau ke sini sampai 7 kan. Ini 7 ya. Kok nggak kelihatan. Sampai 7. Sedangkan kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuma sampai 6. Berarti kita pilih yang rantai mendatar ini. Ada sampai 7 berarti heptanon. Dan gugus ketonnya ini di nomor 3. Gugus cabang metil maksudnya, cabang metilnya di nomor 5. Berarti kita tulis 5 metil, 3 ini posisi gugusnya, heptanon ini semuanya rantainya. Selanjutnya teman-teman kita ke gugus ether ya. Gugus ether ini seperti yang kalian lihat, gugusnya ROR, R-nya bisa diisi sama senyawa lainnya dengan tata namanya hampir sama seperti keton, alkil ether, dan nama kedua yaitu alkoksi alkana. Kalau untuk tata nama yang seperti keton ini, alkil ether, itu juga sama, kita membagi 2 ruas. Ada contoh ya. Di sini ada 1C di ruas kiri dan 2C di ruas kanan. Berarti kita bagi 2 ruas, yang kiri dan kanan. Yang di sini 1C berarti metil, yang di sini 2C berarti etil. Lalu kita urutkan nama sesuai abjadnya. Karena E itu lebih dulu dari M, maka yang kita taruh pertama di penamaannya itu yang etil dulu ya. Berarti habis etil, metil, baru kita kasih nama ether. Kalau untuk tata nama alkoksi alkana, kita contohkan dengan soal yang sama. Contohnya kan seperti ini ya. Nah, untuk tata nama alkoksi alkana, kita pilih yang rantainya paling sedikit, jadi menjadi alkoksi, yang rantainya lebih panjang jadi alkana. Di sini kan yang rantainya lebih sedikit kan yang sini ya. Berarti ini kita namakan alkoksi, karena ini C-nya 1, berarti namanya metoksi.
Nanti kalau misal C-nya 2 disesuaikan ya, berarti kalau C-nya 2 etoksi, kalau C-nya 3 propoksi. Tapi pilih yang rantainya lebih sedikit. Lalu untuk selanjutnya yang sini, ini kita pilih menjadi alkana, karena di sini itu C-nya 2 berarti etana. Gitu ya. Sebenarnya metoksi itu bukan dari sininya, tapi segini ya. Se-O-nya gini metoksi dia. Tapi dipilihnya yang rantainya lebih kecil. Jadi namanya kalau digabung metoksi etana. Gitu ya. Lalu kita lanjut ke alkohol. Untuk alkohol, gugusnya seperti yang pada rangkuman, itu ROH, R-nya bisa diisi dengan senyawa lain. Tata namanya itu alkanol. Berarti kalau alkanol bisa metanol, etanol, propanol, itu ya. Ini contohnya, karena C-nya 1 berarti kita pakai metanol. Kalau C-nya 2 etanol, C-nya 3 propanol. Nah, di sini ada contoh yang pakai cabang. Kita seperti biasa dulu pilih rantai yang terpanjang ya. Karena rantai yang terpanjang itu yang mendatar. Kalau dari sini kan cuma sampai 7 ya. Kalau ke bawah sini. Kalau sampai sini kan sampai 8. Berarti kita pilih yang rantai yang ada 8 chain-nya. Terus di sini OH-nya di nomor ketiga. Oh ya, penomorannya kita pilih yang mendekati gugus OH-nya. Jadi nomor satunya di sini ya. Jangan yang mendekati sama cabang. Mendekati OH dulu. Berarti di sini OH-nya di nomor 3. Terus cabangnya di nomor 6. Berarti cabangnya dulu disebutin 6 metil. Baru posisi OH-nya di nomor 3. Berarti 6 metil 3, karena C-nya ada 8 kan oktanol gitu ya. Selanjutnya kita ke alkadiena dan alkatriena. Nah, alkadiena dan alkatriena sebelumnya kan aku udah jelasin alkena. Kalau alkena itu kan dia cuma satu gini ya, ikatan rangkapnya. Sedangkan kalau alkadiena dan alkatriena ini karena di kan dia 2, kalau tri kan 3. Berarti kalau alkadiena itu ikatan rangkapnya ada 2. Misalnya seperti ini ya. Kan ada 2. Kalau alkatriena berarti ada 3 ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap 2 maksudnya. Nah, gini ya, ada 3 ikatan rangkap 2. Di sini aku mau contohin, karena ini ada 2, berarti kita langsung aja posisi ikatan rangkapnya di mana, terus dilanjutin sama tata namanya. Berarti kalau ini ikatan rangkapnya kan di nomor 1 dan di nomor 2. Berarti langsung aja 1,2, karena C-nya ada 4 kan buta. Nah, di sini nah-nya diganti diena. Jadi 1,2 butadiena. Kalau di sini karena ada 3 ikatan rangkap, berarti pakainya alkatriena. Langsung sebutin posisi ikatan rangkapnya, dilanjutin namanya. Berarti di sini 1, 2, 3, 1,2,3, ada C-nya 5, berarti pentatriena gitu ya.